Pemirsa, pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden kedua yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Sang Kingmaker Megawati Soekarno Putri menyebut pasangan ini adalah harapan baru rakyat Indonesia. Meski demikian, tampaknya perjalanan Ganjar Mahfud untuk menjadi harapan baru tak akan mudah. Ganjar Mahfud harus bersaing dengan pasangan Amin dan menghadapi pasangan Prabowo Gibran yang merepresentasikan kekuatan penguasa. Apakah jalan Ganjar Mahfud untuk meraih kemenangan akan mudah atau susah? Jurus cepat apa yang akan dipakai Ganjar Mahfud untuk memuncaki pertandingan? Inilah kick kontroversi selengkapnya. Ganjar Mahfud mulai ngebut bersama saya Zilvia Iskandar. Dan saya Andi F. Noya. Menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia. Saya dan Pak Mahfud mendapatkan amanah untuk berjuang bersama rakyat sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Sama Mas Ganjar, saya akan mendedikasikan diri bersama-sama seluruh rakyat Indonesia akan melanjutkan upaya mewujudkan cita-cita menuju Indonesia Emas tahun 2040. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Dan pemirsa, inilah bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dan di studio Metro TV saat ini juga sudah hadir ada partai pengusung, ada PDI Perjuangan, kemudian ada P3, Partai Hanura, Partai Perindo, teman-teman relawan, dan juga rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Bang Andi, senang sekali kita kembali dengan program Kick Kontroversi. Sebelumnya kita juga sudah menghadirkan pasangan Amin. Hari ini ada pasangan Ganjar dan Mahfud. Kita juga berharap nanti pasangan Prabowo Gibran akan hadir di program Kick Kontroversi. Oke, kita langsung mulai Mas Ganjar karena judulnya hari ini Ganjar Mahfud mulai ngebut. Cerita dong selama sepekan terakhir setelah pendaftaran, kerja-kerja apa saja yang sudah dilakukan Ganjar Mahfud untuk menghadapi pemilu 2024? Kalau kami istilahnya bukan ngebut, tapi gaspol. Tentu setelah pendaftaran kami berdua menjadi manpen. Maka ada tim panitia di belakangnya yang briefing kami berdua. Lalu kami mulai mensosialisasikan pasangan ini, bertemu dengan masyarakat. Saya baru tiba dari Lampung tadi pagi, hari ini Pak Mahfud ke Maluku, ya, dan kita akan berbagi tugas dari dua orang ini, tapi dibantu oleh partai pengusung dan kawan-kawan relawan yang terus menjelaskan kepada masyarakat. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi benar ya udah ngebut, udah gaspol ini. Nah, tapi sebelum kita bicara yang lebih serius ya, kalau yang sebelah itu kan ada istilah, ada singkatannya dari nama pasangan. Sampai sekarang udah ada belum jadinya? Ini pasangan apa? GoFood jadi gak GoFood? Ada GoFood, ada Gama, ada bakmi apa? Macam-macam, tapi kita ingin melibatkan masyarakat, maka kemarin banyak yang memberikan usulan, ya kita tampung dulu gitu. Masih ditampung ya? Oh, masyarakat usulannya bagus-bagus gitu. Kan kalau mereka diajak berpartisipasi tentu senang. Tapi selain belum ada nama singkatan, ada juga yang bertanya nama koalisi pendukung Ganjar Mahfud ini apa sih? Kalau yang sebelah ada koalisi perubahan, ada koalisi Indonesia Maju. Koalisi pendukung Ganjar Mahfud? Sama, belum, nanti dikasih nama ya, biar teman-teman dari panitia nanti yang menyiapkan. Sekarang mantennya suruh diam, menyambut tamu, terus kemudian berbincang dengan mereka. Nanti nama-nama ini sudah ada banyak list yang panjang sekali. Oke, biarkan penuh kawan-kawan surprise ini tampaknya. Oke, Bang Andi. Iya.
Mas Gibran udah pindah ke koalisi sebelah, bergabung sama Pak Prabowo. Manuver ini mengagetkan Anda berdua atau tidak? Kenapa harus kaget? Yang pertama, setiap warga negara punya hak. Setiap warga negara punya hak. Terus yang kedua, seluruh proses sudah dilakukan. Maka kami ini pasangan yang siap bertanding dengan baik, dengan cara apapun dan dengan siapapun. Karena kesiapan kami sudah penuh. Maka kemudian kami lebih berpikir kepada persiapan kami untuk menghadapi kontestasi itu, berkomunikasi dengan rakyat. Jadi tidak kaget. Oke. Pak Kalau Mahfud? Tidak kaget karena sebenarnya begitu Pak Ganjar dideklarasikan pada tanggal 21 April itu kan 2 hari kemudian sudah muncul spekulasi tentang nama Gibran itu. Ketika Pak Prabowo pada hari raya itu berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Kan sudah mulai muncul isu bahwa Pak Prabowo mengusulkan atau minta nama Gibran. Sehingga sesudah itu spekulasi itu berkembang, kan sudah 6 bulan ya ke sekarang. Jadi meskipun pada waktu itu tidak yakin, tetapi karena spekulasinya sudah muncul, ya kita tidak kaget juga bahwa itu mungkin saja terjadi dan betul memang terjadi. Oke, bicara soal kaget nih Pak Mahfud. Pak Mahfud sampai sekarang masih terkaget-kaget gak akhirnya bisa menjadi cawapres setelah sempat gagal di 2019? Enggak, kan sudah lama. Tetapi yang agak kaget itu menjadi sebuah kenangan ya. Itulah sebabnya kemarin waktu pendaftaran saya katakan saya pakai baju kenangan yang sangat mengesankan, sangat indah. Dulu tidak jadi dipakai ke KPU, kemarin jadi dipakai, itu satu. Yang sekarang kagetnya itu karena saya itu diberitahu secara resmi oleh Bu Mega dan itu langsung disampaikan kepada saya, itu hanya sore hari sebelum besok paginya dideklarasikan. Jadi tidak diberitahu sejak lama. Memang isyarat-isyaratnya sudah diberikan sudah agak lama ya. Pak Hasto, Pak Ahmad Basarah, Said Abdullah, Oli Dondo Kambe itu sering ketemu saya ngobrol-ngobrol, lempar-lempar bola gitu. Dengan Pak Ganjar saya sering ketemu diam-diam juga, meskipun Pak Ganjar kemana-mana seakan-akan kami bisa, tapi diam-diam kami kan sering ketemu juga. Orang ini teman lama. Tetapi bahwa kemudian diberitahu secara langsung, karena sampai hari itu kan masih ada sekian 3 nama lah ya, ada Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Mahfud MD gitu. Jadi waktu itu saya agak kaget karena ini saya harus memberitahu presiden kan, tapi presiden tidak ada, sedang di Beijing kan. Tapi saya langsung aja menyetujui, terus begitu deklarasi saya langsung ke istana ngantarkan surat ke Pak Presiden, saya minta izin gitu. Jam 4 sore saya ketemu Pak Pratikno di kantor kepresiden, saya kirim surat ke Presiden. Karena Bapak tidak ada, saya menandatangani kesediaan untuk menjadi pasangan calon, dan untuk ini kami mohon izin dan mohon dipanggil Bapak dalam kesempatan pertama Bapak pulang dari luar negeri. Nah, oke, jadi minta izinnya setelah deklarasi ya? Iya, Mahfud minta izin presiden. tapi jam 4 saya ketemu Pak Pratikno, jam 6 sore izinnya sudah keluar dari istana. Karena waktu itu Pak Pratikno langsung kontak ke Beijing. Jadi presiden langsung mengizinkan. Keluar surat 2 dari presiden malam itu, yaitu surat izin untuk mendaftar sebagai peserta Pilpres dan surat cuti untuk melakukan pendaftaran esok harinya ke KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke. Baik, ini kan kesannya Anda pengantin tapi tidak sempat pacaran. Tiba-tiba dijodohkan. Mas Ganjar, waktu akhirnya diputuskan Pak Mahfud sebagai pasangan Anda dilibatkan untuk memilih atau Anda disodorkan nama dan Anda harus terima? Sebenarnya diskusinya sudah cukup panjang dan beberapa kandidat sudah disebutkan Pak Mahfud tadi. Dan itu betul. Kami komunikasi dengan para kandidat, kami komunikasi dengan partai-partai pengusung. Kalau dengan PDI Perjuangan hampir setiap hari,
Tapi ada fatsun kami harus bicara dengan P3, dengan Hanura, dengan beberapa tokoh. Kita mengeksersis dengan Perindo gitu kan. Bahkan dengan kawan-kawan relawan. Yang cocok mana kira-kira begitu. Nah kami betul diam-diam kami bicara dengan Pak Mahfud. Diam-diam, agak intens. Karena kayaknya tensinya agak kelihatan. Ini akan arah kemana. Maka di IG saya pernah saya posting obrolan saya berdua dengan Pak Mahfud dan kemudian wah ini tanda-tanda ini begitu. Hilalnya kelihatan gitu. Jadi kalau kami itu, tahu gitu. Seperti saya pakai strateginya sholawat ashilnya orang NU itu kan. Kalau orang NU itu kan wa asgilid zalimin bidzalimin. Sibukkan orang yang sering berebutan itu, ya kan? Selamatkan kami dari perebutan yang pakai survei, pakai spanduk, pakai apa. Tapi diam-diam kami lewat bawah sama Pak Ganjar ini ketemu di ujung. Sekarang kan diam-diam. Apakah itu karena trauma yang 2019 gak jadi? Iya, karena tidak akan ada Jujur gunanya. ya? Sekarang terjadi lagi kan untuk banyak orang yang ribut-ribut kan tidak muncul juga. Nah yang diam seperti saya, yang tidak ada yang disurvei, tidak ada yang menghitung, spanduk di desa-desa di mana-mana tidak ada, di televisi tidak ada, tiba-tiba ketemu di ujung. Karena saya lewat, biar orang ribut di atas, saya lewat bawah bersama Pak Ganjar. Oke, Mas Ganjar, yang seru adalah sekarang kita sudah tahu jawabannya karena selama ini publik menduga-duga sebetulnya arah dukungan Presiden Jokowi itu kemana? Ke Ganjarkah atau ke Prabowokah? Tapi setelah akhirnya Prabowo mendeklarasikan diri dengan Gibran, publik tampaknya sudah mendapatkan jawaban yang pasti. Kemana arah dukungan Pak Jokowi? Padahal dulunya kalau kita ingat November 2022, itu kode yang diberikan Pak Jokowi itu pemimpin berambut putih loh. Nggak ada lagi kan yang berambut putih di sini, cuma Mas Ganjar kan. Tapi tidak jadi. Jadi pertanyaan saya, Anda kecewa tidak setelah hampir jadi, kalau Prof Mahfud tadi hampir jadi cawapres 2019, Mas Ganjar ini hampir jadi didukung Jokowi, tapi tidak jadi. Kecewa tidak? Enggak, biasa saja. Pak Jokowi dari awal mendukung saya dengan kode-kode. Ada di beberapa video nunjuk. Ada juga memberikan tanda-tanda, mungkin orangnya di sini. Terus kemudian rambut putih, muka berkerut dan sebagainya. Pada saat itu memang saya merasakan ya beliau mendukung saya. Dan pada saat kami dideklarasikan pun pada saat itu dinyatakan didukung gitu, beliau juga hadir. Bahkan saya menemani beliau. Jadi sampai titik itu pun kami merasa masih mendukung. Dan saya lihat statement beliau terakhir, kami dukung semuanya. Mungkin pada saat itu Pak Jokowi menempatkan dirinya sebagai kepala negara, presiden, miliknya semua orang. Dan menurut saya itu sesuatu yang fair dengan jiwa besar beliau. Jadi kalau saya biasa saja, karena kami sama-sama kader PDI Perjuangan, begitu kan, saling mendukung dan kemudian ada dinamika yang seperti itu, kami pernah mengalami situasinya. Dan ketika beliau menyampaikan tadi, kami dukung semuanya, itu melegakan semua pihak. Masih percaya? Kenapa? Mendukung semuanya? Harus percaya dong. Harus Masa percaya. presiden bicara kita nggak percaya? Oke. Bang Andi, tapi banyak yang bertanya sebetulnya apa sih momen yang akhirnya membuat presiden seperti dalam tanda kutip berubah pikiran? Dari mau mendukung Ganjar tapi akhirnya berbelok. Apa momen itu? Kita akan bahas lebih jauh Bang Andi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kick Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.